Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan apa yang kita bahas dari kitab hadis ini, kita sampai ke hadis yang ke-60. Disebutkan di situ, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ibghuni ad-du'afa fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Rawahu Abu Darda bi isnadin jayyid. Hadis yang ke-60 ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang agung, yang mana beliau juga pernah memegang amanah menjadi hakim di Damaskus. Nama beliau Uwaimir bin Amir. Dikenal dengan nama Abu Darda. Beliau kalau dihitung merupakan orang Ansar yang terakhir masuk dalam agama Islam. Sebelumnya beliau termasuk orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Pernah satu kali Abdullah ibn Rawaha dan Muhammad ibn Maslamah masuk ke rumahnya. Karena kedekatan mereka. Lalu berhala yang disembah oleh Abu Darda itu dihancurkan oleh mereka berdua. Abu Darda melihat kayak begitu, gak marah nih, gak membela dirinya, diam aja. Setelah dihancurkan, dia rapikan lagi, terus diletakkan lagi di tempat. Sampai itu teman-temannya ini nih bilang sama dia, ente nggak bela diri apa? Ya, mereka yang berdua bilang nggak bela diri apa? Maka Ummu Darda istrinya bilang tentang suaminya, bilang, kalau ini suami saya bisa membela seseorang itu, pasti dia bakal bela dirinya sendiri. Tapi dia memang gak ada manfaat, gak ada kekuatan. Padahal mungkin memang di saat tersebut, inilah saat-saat atau waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mulai menyelipkan iman kepada orang tersebut, sehingga mulai pada dirinya terdapat kecenderungan untuk lebih memperhatikan dibanding membela dirinya. Akhirnya Abu Darda bilang sama istrinya, coba siapkan saya air buat saya mandi.
siapkan air. Mandi. Setelah dia mandi, dia pakai pakaian terbaiknya. Dia keluar dari rumahnya menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika bertemu Abdullah bin Rawaha ada. Beliau bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini Abu Darda. Saya lihat dia datang ini untuk ngadu atas apa yang saya buat di rumahnya kemarin." Nabi bilang, dia datang ke sini bukan buat ngadu, tapi dia datang untuk masuk dalam agama Islam ini. Nabi sudah jawab duluan semacam itu. Abu Darda masih jauh kelihatan. Lalu Nabi katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan atas saya keislaman Abu Darda. Sekarang dia datang, dia bakal masuk Islam, dan di saat itulah beliau masuk ke dalam agama ini. Walaupun beliau masuk dalam agama ini agak terlambat, ya, namun beliau ikut berjuang bersama Rasulullah, ya, setelah peperangan Uhud seluruhnya. Jadi beliau nggak hadir perang Badar dan perang Uhud. Ada khilaf dalam sejarah apakah beliau hadir perang Uhud atau tidak. Tapi kebanyakan mengatakan dia tidak hadir perang Uhud. Abu Darda yang masuk Islamnya mungkin dihitung paling belakang, ya. Tapi beliau dikenal sebagai orang yang mengerti dengan agama dengan baik, faqih, dan orangnya hakim, memiliki akal yang baik, yang sehat, ya, bisa menyelesaikan kerumitan dengan baik. Bahkan beliau dikenal sebagai Sayyidul Qurra di Damaskus, di antara orang-orang yang benar-benar faham dengan agama di Damaskus, di Suriah sana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak memuji Abu Darda. Dan termasuk orang-orang yang diperhitungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kebijaksanaan beliau dari sifat hakim tersebut ini digarisbawahi oleh Rasulullah. Nabi bilang, hakimu ummati Uwaimir. Di antara orang-orang bijak yang ada di umat saya itu adalah Abu Darda. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nah, beliau senang mempergunakan akal fikirannya untuk berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu orang bertanya, Aun bin Abdullah bin Utbah, nanya kepada istrinya Abu Darda, apa sih amalan terbaiknya Abu Darda? Biasanya yang ngerti seseorang itu pasangan hidupnya, karena sama-sama terus. Ya, mungkin di luar, wah masya Allah. Di dalam kita nggak tahu dalam rumahnya, tapi yang tahu itu pasangannya. Maka ditanya, apa sih amal ibadah terbaik dia? Dia bilang, tafakkur wal i'tibar. Dia senang bertafakkur dan juga mengambil ibrah, mengambil pelajaran atas apa yang terjadi.
Bahkan disebutkan oleh Abu Nuaim dari Al-Qasim bin Muhammad, beliau katakan, kana Abu Darda minal ladzina utul ilm. Abu Darda ini di antara orang-orang yang diberikan ilmu begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sahabat mereka semua bukan semuanya tuh ulama. Ya, sahabat enggak semuanya tuh 124.000 sahabat ulama semua, enggak. Di antara mereka ada anak kecil, di antara mereka ada pekerja, di antara mereka ada pengusaha, ya, ada yang ini, ada yang itu. Namun di antara mereka ada ulama, ada ulama. Ya, jadi jangan kita berpikir semua sahabat itu ulama, enggak. Mereka hidupnya normal, seperti kita hidup normal. Ada ustadz, ada pegawai, ada pekerja, ada ini, ada itu, sama-sama. Hanya saja mereka, karena mereka memiliki ikatan kuat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan apa yang mereka ambil dari Rasulullah, walaupun sedikit ataupun banyak. Kita nih sama persis dengan hidup kita. Kita hadir pengajian, ya. Ada yang hadir pengajian cuma di masjid, ada yang hadir pengajian nggak ngaji di pesantren, ada yang ngaji. Hasilnya tuh dia punya ilmu, ada yang sedikit, ada yang banyak. Cuma ilmu itu nggak sebab sedikit atau banyak, karena kita yang penting bagaimana kita sampai pada Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Dikit ataupun banyak, ketika kita benar-benar menjalankan ilmu tersebut dan mengharapkan keridhaan dan kedekatan dengan Allah, makanya mereka menjadi orang-orang terbaik. Apa yang mereka dapatkan, mereka pegang dengan benar-benar. Nah, kayak ada sahabat diperintahkan untuk sholat duha oleh Rasulullah. Sholat duha. Dari mulai diperintahkan sampai dia meninggal, nggak ditinggalin. Ada sahabat minta sama Rasulullah puasa sunnah. Nabi bilang 3 hari. Enggak ya Rasulullah, ini kuat lebih dari itu. Sekian, lebih kuat ya Rasulullah. Akhirnya puasa sehari, enggak sehari puasa sehari. Berapa lama? Seumur hidup. Dipegang benar-benar. Walaupun 1-2 yang mereka dengarkan dari Rasulullah, mereka pegang dengan baik. Inilah di antara sebab Nabi katakan, ashabi kan nujum, sahabat saya itu banyak itu seperti bintang di langit. Bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum, dengan siapa saja kamu mengambil pelajaran atau kamu pegang dia, siapapun itu, pasti kamu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab mereka lah gambaran orang-orang yang tulus di dalam menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita lihat para sahabat Rasulullah. Itu ada satu orang sahabat, Nabi bilang, kalau mau lihat orang sorga, sebentar lagi masuk dari pintu ini. Sahabat nungguin, masuk 1 orang. Kaget sahabat, cuma ya diam. Nabi udah bilang kayak begitu. Mereka yakin atas ucapan Rasulullah. Dilihat fulan. Besok Nabi bilang lagi duduk-duduk, mau lihat orang sorga nggak? Sebentar lagi masuk dari pintu yang itu. Dia lagi. Hari ketiga diulang, dia lagi. Sampai Abdullah bin Umar bin Khattab, putra Sayyidina Umar, bingung. Kok dia yang dibanggakan Rasulullah? Apa keunggulan dia? Sampai Abdullah bin Umar datang ke orang tersebut, ke rumahnya, bilang, saya minta izin untuk tinggal beberapa hari sama kamu, sebab saya ada masalah dengan orang tua saya. Padahal nggak ada masalah, tapi dia sengaja untuk mengelabui orang tersebut. Dia mau tahu apa yang diperbuat, maka jadi tamu di rumah orang itu. Malam dia lihat ini orang tidur.
bangun bareng-bareng ke mana, sholat sama Rasulullah. Amalannya nggak ada yang yang unik. Sholat gitu, nggak pernah tidur malam, sholat terus, atau dia nangis terus minta tobat, enggak. Dilihat semua standar sampai 3 hari. Ketika selesai 3 hari tersebut, Abdullah bin Umar izin pulang. Lalu dia bilang, ya akhi, saya ini tinggal di tempat kamu bukan karena saya ribut sama abah saya, enggak ada masalah. Cuma masalah saya sama kamu sebenarnya. Kaget dia, kenapa? Dia bilang, kita bingung, aneh nih bingung. Kenapa Rasulullah 3 hari 3 kali berturut-turut Nabi katakan mau lihat orang surga, masuk, kamu yang masuk. Hari kedua begitu, hari ketiga begitu. Apa sih yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ini orang bilang, Nabi mungkin orang yang lain, bukan saya yang masuk. Enggak. Nabi bilang kamu sebabnya. Enggak ada orang lain yang masuk dari tempat itu melainkan kamu saja. Dia bilang, saya enggak punya apa-apa. Dia bilang, enggak, pasti kamu ada sesuatu. Maka ini orang akhirnya bilang, saya biasa sebelum saya tidur itu, saya memaafkan semua orang yang mengusik harga diri saya, yang ngatain saya maafin semua. Sehingga saya tidur, nggak pernah saya tidur itu di hati saya punya kebencian sama satu orang, nggak ada. Saya tidur plong hati saya. Itu yang saya kerjain. Apa kata Abdullah bin Umar? Dengan inilah kau mendapatkan persaksian Rasulullah. Mungkin teman-teman, dengan satu doang, dengan itu. Kesannya satu, coba bisa nggak? Bisa nggak kita? Inilah sahabat Rasulullah. Dengar satu dari Rasulullah dipegang, dikerjain semuanya. Tidak pernah dia tolak apa yang diarahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan atas apa yang dia perbuat, beliau sering bilang, kata beliau, ma akhafu ala nafsi an yugalli ma alimta, walakin akhafu an yugalli madza amilta. Saya enggak takut kalau orang bertanya atau ingin tahu dari saya, madza amilta, alimta, kamu tuh taunya apa aja sih? Saya enggak takut dengan pertanyaan itu. Saya bakal jawab apapun juga. Saya bakal buka apa yang saya tahu. Tapi yang saya takut itu kalau ada orang bertanya, kamu sudah buat apa? Saya sepertinya nggak bisa buat apa-apa. Dan beginilah orang-orang yang agung di sisi Allah. Tidak pernah merasa pernah berbuat apapun juga yang baik. Kayaknya nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah bikin apa-apa. Di antara doa-doa mereka tuh kaum salihin, di antara mereka mengatakan, ya Rabbi, ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal, lakin lana fika amal tuhyil idham ar-rama. Ya Allah, ma ma'na amal. Kita nggak punya amal, nggak punya amal. Usaha kita untuk berbuat baik juga rusak semua, nggak ada yang bagus. Padahal ibadah mereka, Masya Allah, ini pertanda orang-orang tersebut memang ibadahnya diterima. Sebab Allah bilang dalam Al-Quran, wa amalun salih yarfa'uh, amal-amal saleh yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat ini, kalimat yarfa'uh, ya diangkat. Nah, diangkat begini. Mau diartikan diterima, tapi kalimatnya diangkat. Makanya banyak ulama bilang maksudnya diangkat apa? Diterima dan diangkat dari hati orang tersebut perasaan kalau dia pernah berbuat itu. Nah, mudah-mudahan kita dapetin tuh rasa yang semacam itu, nggak pernah ngelihat apa yang kita buat dalam hal kebaikan. Beliau nih, Abu Darda bilang,
ada 3 hal yang saya suka, tapi pastinya kebanyakan manusia nggak suka itu. Ini sahabat modelnya begini, ada 3 hal saya suka banget, tapi ini orang-orang pada nggak suka. Apa itu? Yang pertama al-faqr, kefakiran saya suka. Yang kedua al-marad, penyakit, saya suka. Saya senang kalau sakit. Yang ketiga al-maut, mati, saya suka. Al-faqr, wal-marad, wal-maut. Ini orang yang nggak punya amal katanya, yang nggak punya banyak ibadah, tapi modelnya begini. Kalau zaman sekarang ada model kayak begini, gimana tuh orang itu? Terus dia bilang, ahibbul maut, saya itu senang dengan kematian. Kenapa? Dia bilang ishtiyaq ila rabbi. Saya senang dengan kematian sebab kerinduan yang sudah memuncak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati ini. Karena nggak mungkin dia akan sampai kepada Allah dengan sesungguhnya kecuali dengan kematian dulu. Lihat, saya suka kematian karena kerinduan saya dengan Allah. Dan saya suka kepada kemiskinan, kefakiran, sebab dengan jalan itulah saya bisa benar-benar merasakan bagaimana harus tawadhu, merendah diri di hadapan Allah. Dan saya suka kepada penyakit. Kenapa? Sebab penyakit tersebut kalau saya derita, itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan saya. Allah. Dan beliau di antara orang yang mengumpulkan Al-Quran di masanya Rasulullah, ya, yang menuliskan Al-Quran, ya. Itu sahabat banyak menulis Al-Quran, tapi sepotong-sepotong. Di antara yang banyak menulis beliau. Nah, di antara hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ibghuni ya ad-du'afa. Maksudnya perhatikanlah orang-orang yang lemah di antara kalian karena saya, kata Rasulullah. Ibghuni ad-du'afa. Perhatikan mereka karena saya. Terlihat dari kalimat ini bagaimana agama ini memang didasari oleh kasih sayang, oleh rahmah. Ya. Nabi bilang perhatikan orang-orang lemah itu karena saya. Terkadang dalam kehidupan kita tuh ya begitu, ada manusia berat untuk memperhatikan ya. Tapi Nabi bilang ya, ketika Nabi mengatakan kalian bantu mereka karena saya, dan mereka orang-orang yang lemah itu dipandang lemah oleh manusia lain biasanya karena kefakirannya, atau mungkin dengan kondisi lain dari dia, mungkin ya hidupnya normal ya, di atas ambang kemiskinan, tapi orang melihat karena dia mungkin pakaiannya lusuh atau apa, orang anggap dia orang du'afa ya. Kita suka bilang fakir, miskin dan du'afa, istilah kita zaman sekarang, atau du'afa semuanya. Nah, Nabi minta kepada orang-orang di masa tersebut dan juga kepada kita untuk mengajak mereka di dalam setiap kegiatan kita. Bahkan
Dahulu dalam peperangan pun Nabi minta agar mereka diikut sertakan. Siapa yang mempersiapkan? Mereka nggak punya pedang, mereka nggak punya kuda, mereka siapin buat mereka. Al-Imam Al-Ghazali bilang, maksud hadis ini nih diantaranya, mintalah setelah kalian mempersiapkan, membantu mereka, mintalah kedekatan kepada saya, kata Rasulullah, berharaplah kalian dekat dengan saya dengan kalian mendekati diri kalian dengan mereka. Kebayang nggak bagaimana kedudukannya orang-orang yang du'afa itu di sisi Rasulullah? Dengan kalian mencari kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan, siapkan itu. Kalian bantu mereka, itu jalan kalian dekat dengan saya. Kenapa sih Nabi sampai begitu? Sebab Nabi bilang fa innama turzaquna, sebab kalian itu mendapatkan rizki, wa tansuruna, dan juga kalian mendapatkan kemenangan, ya, rizki di antara rizki tersebut secara luas, baik hujan. Saya tahu di negeri Arab itu hujan susah sekali. Nah, negeri yang kering. Terus juga memenangkan peperangan, terus merupakan rizki dari Allah. Hal-hal yang bisa kita hal-hal yang bisa memberikan manfaat buat kita itu namanya rizki, apapun itu. Dan juga kita diberikan kemenangan, kata Rasulullah, dari musuh kita. Ya. Bahkan kemenangan tersebut diantaranya dihapuskan bala, diangkat bala musibah. Bidu'afaikum, kata Rasulullah, dengan berkat keberadaan mereka, orang-orang yang du'afa itu, dengan keberkahan mereka, kebersamaan mereka di antara kalian. Bidu'afaikum, kalian mendapatkan kemenangan, rezeki dengan berkat apa yang kalian berikan kepada mereka. Mereka senang, mereka berdoa. Sehingga di balik kelemahan mereka itu, mereka punya kekuatan yang besar sekali. Kenapa? Sebab ucapan mereka didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ungkapan yang lain, Nabi pernah bilang juga bahwa doa orang-orang yang dizalimi itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dizalimi, dia dalam posisi dia lemah. Ya. Ketika dia lagi nggak memiliki harta, ya, dia miskin, dia lemah. Ketika dia sakit, dia lemah. Hati-hati dengan kondisi orang-orang yang kita lihat dengan kasat mata lemah, karena mereka sebenarnya kuat. Kalau kita salah-salah berinteraksi, akhirnya mereka mengucapkan hal-hal yang buruk, ditakutkan itu terkena buat kita, waliyadzubillah. Nah, la ilaha illallah. Di dalam diungkapkan oleh Al-Mundhiri dalam hadis An-Nasa'i, ya, tentang hadis ini dengan konteks kalimat yang lain. Dikatakan oleh Rasulullah, innama nasarallaha hadhil ummah bidha'ifiha. Allah memberikan kemenangan buat umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah di antara mereka. Dengan apa? Bida'watihim, dengan doanya mereka, wa salatihim, dan juga ibadahnya mereka, wa ikhlasihim, dan juga keikhlasan mereka di dalam berdoa dan beribadah. Dari sini
kita bisa mengambil bahwa doa, ibadah, dan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang du'afa itu akan terlihat di sisi Allah lebih ikhlas. Ya. Kenapa? Sebab kondisi mereka yang semacam itu, biasanya orang kalau susah tuh ikatannya sama Allah kuat. Orang kalau udah sakit nyarinya tasbih. Tapi coba kalau lagi sehat lupa. Zikir lupa, apa lupa. Tapi coba kalau sakit doa terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, orang-orang du'afa itu kehidupannya memang dalam kesulitan. Dalam kesulitan itulah mereka mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah terlihat ikhlas apa yang terucap dan apa yang diperbuat oleh mereka. Kenapa? Sebab mereka bersih dari ikatan sama dunia. Baik, kalau ada orang du'afa atau orang miskin, pikirannya wah kondisinya duit terus, dunia terus, ya itu kan penyakit, lain lagi urusannya. Ya berarti keikhlasan yang ada di situ ya terkontaminasi. Sebab Nabi bilang, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Orang kalau sudah cinta dunia, khalas dia bakal bikin segala kesalahan. Ya. Ini yang dibilang cinta dunia bukan orang kaya aja. Wah kalau orang kaya tuh bisa dia cinta dunia, bisa cinta dunia, karena bisa juga enggak. Orang miskin enggak cinta dunia, enggak juga, bisa juga cinta dunia. Walaupun dia enggak punya rumah, enggak punya kontrakan, mungkin tidur di pinggir jalan, tapi ketika di benaknya dia yang ada hanyalah hal-hal yang rendah itu, maka akhirnya dia pun terkena dengan kecintaan sama dunia, bikin dia masalah. Ya. Nemu uang di jalan diambil. Padahal dalam agama tuh ada aturan-aturannya tuh. Wah, banyak nih uangnya. Ya. Begitu. Apa namanya? Ada kesempatan untuk mencuri. Karena hubbud dunia semua. Yang bilang hubbud dunia itu ra'su kulli khati'ah. Ra'su kulli khati'ah. Apa namanya? Biang kerok dari semua masalah dengan semua kesalahan ini nih. Ya. Nah. La ilaha illallah. Timbul pertanyaan, kalau memang Allah memenangkan kita gara-gara kaum yang du'afa sebagai penutup, dan kita dimenangkan gara-gara orang-orang yang sulit itu yang kita perhatikan. Kenapa Allah bilang dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah bilang persiapkan persenjataan kalian, ya, kekuatan kalian, ya, tunggangan kalian, agar kalian bisa memenangkan peperangan atas musuh-musuh kalian itu, musuhnya Allah dan musuh kalian. Nabi bilang kita menang gara-gara orang susah yang kita perhatikan. Bagaimana korelasinya ini? Di satu sisi Nabi bilang kamu bakal dimenangkan Allah kalau kamu perhatikan orang-orang du'afa itu, tapi kok Allah bilangnya semacam ini. Bagaimana korelasinya? Dua-duanya nggak ada masalah, dua-duanya benar. Ya. Banyak orang-orang salihin bilang di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, hikmatullah, ya, Allah memerintahkan kepada manusia itu siap-siap dengan persenjataan, dengan alat perang dan lain-lainnya untuk memerangi musuh-musuhnya Allah. Ini merupakan jalan agar kita manusia memahami bahwa kewajiban kita mengambil sebab, ya, untuk kita mendapatkan akibat yang jelas, sebab akibat. Kalian kuat, kalian menang. Ini sebab akibat secara zahir harus kita ambil. Tapi kemenangan sesungguhnya bukan karena kekuatan itu. Ya. Kemenangan sesungguhnya dalam hal apapun, apalagi dalam peperangan, bukan karena kekuatan dari jumlah yang banyak,
persenjataan yang banyak. Enggak. Kemenangan itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus dalam konteks hadis ini dari orang-orang yang du'afa yang kita perhatikan. Ya. Tapi coba gak usah siapin deh, biarin aja, ya kalah Allah kasih. Kenapa? Karena kita nggak berusaha mengambil asbab yang zahir, sehingga Allah putuskan semuanya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? 3 hal. Yang pertama, anna nasr laisa bil quwwah wala bi kathratil adad. Kemenangan bukan karena kekuatan dan jumlah yang banyak. Wa inna kunna ma'murina bi iqamati dzalik. Wa in kunna ma'murina bi iqamati dzalik, walaupun kita diharapkan untuk mengambil sebab dengan hal itu. Ya, kekuatan dan jumlah yang banyak. Innama bisidqi ta'alluqil galab wa irtibati billah wal qurb. Kemenangan itu sesungguhnya didapat dari kesungguhan ikatan hati seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan hati tersebut. Karena inilah kemenangan. Ya. Nah, yang kedua, adamul istihana bi du'afa'il muslimin. Innama yahsulun an-nasr bi barakati wujudihim bainana wa da'watihim lana. Jangan pernah kita meremehkan kondisi kehidupan orang-orang yang du'afa itu. Kenapa? Sebab dengan keberkahan mereka kita dapetin segalanya. Kita dapat kemenangan, kita dapat rezeki dari mereka, berkat mereka. Nah, berkat doa mereka. Yang terakhir fil hadis, nuhiya an mukharatatil aghniya wa tahdhir min at-takabbur 'ala al-fuqara wal muhafazati 'ala jabr khawatirihim kama qalahu at-Tibi. Dan Imam at-Tibi bilang ya, bahwa hadis ini mengarahkan kepada kita jangan terlalu bergerak atau berputar di circle-nya orang-orang yang kaya, sebab bisa merusak kondisi hati kita. Tapi beredarlah di circle-nya mereka, sehingga kita bisa memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang sekali untuk memiliki sifat sekecil apapun dari sisi takabur terhadap orang-orang itu. Nanti kurang sholat sih, makanya miskin, makanya susah. Nanti kurang ke masjid sih, makanya gitu. Ada sisi takabur. Kalimat itu tuh berarti lihat dong saya, kayak saya. Nah, ini yang bahaya. Dan kita diperintahkan wal muhafadzah ala jabr khawatirihim, jaga kondisi hati mereka, jangan sampai mereka terluka gara-gara ucapan ataupun perbuatan kita. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan hadis ini, dengan sedikit apa yang bisa diterangkan, dan mudah-mudahan kita bisa bergerak untuk lebih memiliki kepedulian dengan sesama, baik dengan orang-orang terdekat kita, ya, keluarga kita, tetangga kita, orang di kampung kita. Karena terkadang kita nggak tahu doa yang mana tuh yang bisa menyebabkan ya, pintu langitnya Allah terbuka buat kita, membuat keberhasilan, kesuksesan buat kita semua. Insya Allah kita dapatkan hal itu, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.